sekali kita ketemu lagi di podcast ketiga saya dalam podcast mengajar. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang perkuliahan manajemen pelayanan prima, di mana subtemanya adalah mengenai digitalisasi pelayanan. Berbeda dengan pertemuan kita sebelumnya, di mana kita membahas tentang komunikasi pelayanan. Hari ini kita akan membahas mengenai electronic government, electronic service, dan hubungannya dengan digitalisasi pelayanan. Nah, untuk membahas semua itu secara teori, di mana kemarin kita telah ngobrol-ngobrol dengan salah satu praktisi atau profesional dari bidang pelayanan, yaitu customer service, teller, dari salah satu perusahaan perbankan. Kali ini kita akan membahas digitalisasi pelayanan dengan salah satu dosen idola dari universitas terkemuka di Kota Makassar, yaitu Universitas Hasanuddin. Nah, kita langsung sapa aja ya. Selamat sore Kak Yani. Sore Bu Oki. Nah, Kak Yani ini adalah salah satu dosen dari Universitas Hasanuddin, jurusan Ilmu Administrasi Publik. Yes. Di mana mungkin mahasiswa-mahasiswa Kak Yani ini atau Bapak Yani ini sudah mengetahui bahwa beliau adalah salah satu dosen yang sangat cerdas, pintar, kreatif, dan tentunya mempunyai banyak pengalaman ya. Beliau sudah memiliki gelar banyak sekali di belakang namanya dan di depan namanya. Nah, maka tentu saja beliau memiliki ilmu yang bisa dibagikan di sini mengenai digitalisasi pelayanan. Nah, sebelum kita ngobrol langsung ke Kak Yani, saya mau tanya dulu nih Kak, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, sehat. Oki sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Mohon maaf nih Kak ya, saya mengganggu aktivitas Kakak hari ini. Oke, sebelumnya kita perkenalkan dulu ya, siapa sih Pak Yani ini. Beliau adalah salah satu dosen ya di Universitas Hasanuddin, seperti tadi yang saya sampaikan, di jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Beliau menyelesaikan S1 atau sarjananya di Administrasi Publik Universitas Hasanuddin, S2-nya di Pasca Sarjana Demografi Unhas, dan bukan cuma satu ya, S2-nya ada 3. Jadi di yang kedua itu di University of Hawaii of Manoa di USA ya Kak ya. Wow, di Public of Administration. Terus yang ketiga di Utrecht School of Governance. Nah, terus lanjut lagi di S3-nya di Leiden University Netherlands di Political Science. Nah, terus yang terakhir itu S3 lagi, S3-nya aja ada 2 ya, di Malaya University Strategic Students and Studies and International Relation. Oke. Wow, banyak sekali ya. Jadi tentunya melihat dari profil Kak Yani ini sudah bisa kelihatan ya bahwa Kak Yani ini memiliki pengalaman dan ilmu yang luar biasa yang bisa dibagikan kepada adik-adik mahasiswa Universitas Negeri Makassar dan mungkin mahasiswa-mahasiswa lain yang menonton YouTube ini Kak ya. Mudah-mudahan amin. Nah Kak, kita langsung aja Kak ya ke tema kita kali ini, yaitu tentang e-service, digitalisasi pelayanan, dan electronic government. Nah Kak, menurut Kakak atau secara teoritis definisi dari electronic service itu apa sih Kak? Ya, yang pertama tentu dengan berkembangnya dunia digital ya, dan semua orang sekarang sangat tergantung dalam digitalisasi, dan dalam beberapa survei misalnya hampir minimal 4 jam orang di Indonesia khususnya spend time di digital life seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bertanya tentang e-services adalah bagaimana pelayanan publik bisa dilakukan di dunia digital, memudahkan masyarakat untuk bisa mengakses layanan publik dimanapun berada, dimana itu bisa mengakses layanan internet dengan baik seperti itu. Jadi tujuannya untuk memudahkan pelayanan dan meningkatkan kualitas layanan publik seperti itu. Jadi e-service ini tentu sangat berhubungan Kak ya dengan pelayanan publik, agar menjadi lebih mudah ya. Betul, mungkin bisa dari pemerintah ataupun mungkin dari swasta juga Kak ya. Jadi kalau kita berbicara tentang e-service, tentu saja saya sampaikan bahwa berhubungan dengan electronic government Kak ya.
Jadi electronic government ini apa sih Kak? Ya, electronic government inilah salah satu sebenarnya sebuah awal dari proses mengkonversi layanan yang selama ini dilakukan secara manual menjadi sebuah layanan yang lebih berbasis digital. Itu tentu dengan menggunakan teknologi informasi seperti itu. Dalam level tertentu orang kemudian menyebutnya sebagai digital governance seperti itu. Jadi kalau e-government, electronic government masih pada level basis dasar untuk mentransformasi layanan pemerintah pada level elektronik, dan kemudian ketika dia menjadi digital governance berarti semua aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk pelayanan publik, pengambilan kebijakan, proses partisipasi itu menjadi center dalam aktivitas government tersebut seperti itu. Ya. Jadi tentu ada pergeseran Kak ya, dari mungkin paradigma yang sebelumnya berpikir tentang belum berpikir tentang bagaimana sih melayani masyarakat dengan menggunakan elektronik atau bagaimana melayani masyarakat dengan lebih mempermudah. Itu berarti ada pergeseran paradigma Kak ya. Ada pergeseran paradigma dari yang sebelum berpikir mengenai tentang electronic government ini pasti ada paradigma sebelumnya. Boleh nggak nih Kak, sebenarnya kalau dibandingkan dengan paradigma sebelumnya yang mungkin birokrasi paradigma, jika dibandingkan dengan electronic government ini, perubahan-perubahan apa sih sebenarnya yang dicita-citakan dari dalamnya? Ya, salah satu faktor penting dalam digital government atau dari bentuk yang level advance dari electronic government adalah yang pertama tentu dibutuhkan framework dari para pekerja, pegawai, pemimpin dan bahkan masyarakat gitu ya. Bahwa tujuan kita ini adalah untuk memaksimalkan kualitas pelayanan publik seperti itu. Dulu misalnya ketika kita harus datang ke kantor misalnya, ataukah misalnya ada sesuatu yang harus kita lakukan semuanya secara manual seperti itu. Dengan konsep electronic government ini, konsepnya lebih pada bagaimana kita mentransformasi semangat untuk kemudahan layanan tersebut, dan tidak lagi sangat struktural misalnya begitu, dan lebih lagi adalah membuka peluang partisipasi masyarakat jauh lebih luas begitu. Bagaimana kemudian masyarakat memiliki akses lebih luas untuk memastikan bahwa mereka bisa mengakses layanan publik tersebut, baik yang disediakan oleh pemerintah, ya, government to citizens misalnya, maupun yang disediakan oleh business to citizen misalnya, ya, jadi masyarakat bisnis terhadap masyarakat misalnya dalam layanan bank, digital banking misalnya kayak seperti itu. Dan juga bisa jadi kemudian antara citizen dengan citizen misalnya, bisa jadi ada lembaga organisasi kayak civil society seperti itu, organisasi NGO atau komunitas misalnya, yang kemudian membuat sebuah layanan yang dilakukan juga secara digital seperti itu. Kalau misalnya seperti government to business itu contoh sekarang misalnya kayak apa sih, single submission gitu. Jadi orang kalau mau mengurus perizinan, semua itu harus melakukan lewat digital seperti itu. Jadi memang ya Kak, dilihat dari usaha pemerintah sebenarnya untuk mendigitalisasikan pelayanan ini sudah terlihat ya Kak ya. Sudah terlihat di mana kelihatan sendiri mungkin di Makassar khususnya sudah banyak dinas-dinas atau OPD-OPD yang sudah menggunakan aplikasi-aplikasi untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat ya Kak ya. Nah Kak, tadi Kakak sempat sebutkan tentang government to citizen, government to business, dan government to employ. Boleh nggak sih Kak dijelaskan sedikit biar mahasiswa-mahasiswa ini bisa paham nih Kak tentang ketiga hal itu? Iya, jadi kalau yang pertama adalah government to citizen, bagaimana kemudian pemerintah menyediakan layanan kepada masyarakat. Ini contoh misalnya kita ingin mengurus paspor nih misalnya, ya kan? Paspor itu bagaimana caranya kemudian kita mengambil
nomor antrian lah kayak gitu ya. Ya. Kemudian bukan hanya itu, kita mendapatkan informasi misalnya dokumen apa saja yang harus kita butuhkan sebelum kita mengurusnya gitu. Jadi ada kejelasan. Yes, ya biasanya kan kita kayak pergi di kantor sudah antri, pas di depannya bilang bapak udah bawa ini nggak sih, bawa kan, maksudnya astaga baru anggap rumahnya jauh gitu ya, benar, jadi Kak. itu kan jadi menyulitkan masyarakat Betul, sih. iya. Jadi itu selalu spiritnya adalah bagaimana memastikan kualitas pelayanan publik tersebut seperti Ya, itu. mempermudah birokrasi. Ya, Ya. nah kemudian untuk government to business, Ya. tadi ini misalnya contoh LPSE ya, lembaga pengadaan barang dan jasa misalnya kayak seperti itu. Dulu orang misalnya ketika melakukan pengadaan barang dan jasa, orang bisa mengaksesnya lewat website misalnya. Pengadaan apa saja yang disediakan oleh pemerintah pada tahun tersebut misalnya. Entah itu dalam bentuk jasa atau barang, misalnya beli kayak kertas kah, printer misalnya dan lain-lain, dan semuanya itu bisa diakses di website pemerintah yang sekarang sudah menjadi basis semua pemerintah daerah untuk melakukan proses pengadaan lewat digital seperti itu. Nah, kemudian business to citizen misalnya, tadi misalnya contoh soal digital banking ya, bagaimana bisnis dilakukan untuk itu, dan juga mungkin terkait dengan e-commerce ya. Jadi bisnis yang dilakukan saat ini lagi booming gitu ya, semua aktivitas bisnis dilakukan secara digital. Saya percaya mahasiswa Ibu Oki pasti jadi buka Shopee kah atau Tokopedia, name it gitu ya. Jadi mereka buka apa sih sekarang barang-barang yang lagi lucu, tren gitu ya untuk dibeli kayak gitu. Jadi itu semua proses itu yang kemudian memudahkan proses layanan-layanan tersebut seperti itu. Gitu ya Kak ya. Jadi sebenarnya lebih ke mempermudah digitalisasi pelayanan ini, memang tujuannya adalah mempermudah yang dilayani ya. Jadi pelayan yang melakukan pelayanan juga dimudahkan juga sih sebenarnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya Kak, menuju pelayanan prima. Seperti itu Kak ya. Boleh nih Kak ya disampaikan mungkin apa sih manfaat-manfaat dari electronic government kalau kita berbicara dari bidang pemerintah. Oke, yang pertama adalah tentu kembali ke spiritnya, bahwa memudahkan proses pelayanan publik tersebut begitu. Kita bisa kemudian mengakses di website, misalnya dokumen apa yang kita butuhkan misalnya, atau ada dokumen yang perlu kita print out ya kan, kemudian kita bawa misalnya seperti itu. Jadi itu. Terus yang kedua tentu adalah ketika ada masyarakat yang memiliki lokasi yang jauh begitu, mereka bisa mengaksesnya lebih cepat begitu ya, dan tidak perlu lagi datang ke kantor situ misalnya. Apalagi kalau misalnya petugasnya tidak ada misalnya kayak seperti itu kan, udah datang di kantor udah antri kan gitu, pas lagi operatornya keluar atau bapaknya lagi ini kan gitu ya, padahal kita udah spend time gitu ya untuk datang ke situ. Jadi itu hal yang lain adalah persoalan akuntabilitas ya, bagaimana menjamin pertanggungjawaban sebuah proses layanan publik seperti itu. Selama ini misalnya ada tren kan the power of orang dalam, kayak gitu ya. The power of orang dalam itu kan kalau pasti nggak ada orang dalam lama. Makanya jadi cari keluarga kah gitu kan, odo-odo kah atau siapa kayak gitu ya yang bisa yang bisa kenalan gitu, yang bisa membantu kita the power of pokoknya orang dalam. Bongkar kontak. Betul. Dengan digital ini bisa menembus itulah, misalnya kita nggak perlu tahu ya siapa yang layani siapa gitu ya. Jadi siapapun yang bisa mengakses itu dilayani dengan baik. Jadi tidak ada face to face services seperti gitu, itu ya. Pengurangan bertemu langsung dengan customer. Ada disadvantage-nya, ada kelebihan kekurangannya tentu. Betul. Tapi di satu sisi tujuannya adalah tadi mengurangi bias pelayanan publik tadi itu. Jadi siapapun yang dilayani, mereka nggak tahu ini siapa sih kan gitu ya. Karena semuanya dilakukan secara digital seperti itu. Nah itu persoalan akuntabilitas tersebut. Hal yang lain adalah proses learning. Nah ini learning ini adalah dalam proses digital itu selalu terupdate gitu ya. Ada saja selalu perubahan-perubahan seperti itu yang dibutuhkan. Nah
electronic governance ini membutuhkan proses learning yang berkelanjutan gitu. Jadi bukan berarti bahwa pemerintah punya website misalnya atau ada wifi misalnya di kantor, kemudian kita katakan saya sudah e-gov misalnya. No way kan gitu. It's not so simple like that, Jadi tidak sederhana seperti itulah gitu. Hal yang paling penting dalam e-gov itu adalah proses learning, people behind the scene misalnya. Orang-orang di belakang layar. Benar. Yang bagaimana mendesain yang bagus, bagaimana supaya memudahkan orang, user friendly misalnya kayak seperti itu. Dan ini semua ada proses reviewnya yang selalu dilihat, ini ada yang kurang, diperbaiki lagi. Nah inilah yang menurut saya kalau kita lihat dalam teori organisasi disebut sebagai learning organization kan gitu ya. Jadi dan ini sangat penting dalam sebuah organisasi publik dengan adanya digital services tersebut seperti itu. Nah Kak, seperti tadi yang kakak sampaikan, mungkin ada kakak singgung sedikit ya mengenai bahwa electronic government ini tujuannya adalah efektivitas dan efisiensi. Nah di dalam pelayanan selain kepada masyarakat yang dilayani ya, kalau bisa kita katakan di depan ya, yang sebagai garda terdepan atau frontliner, apakah electronic government ini juga berpengaruh pada internal instansi tersebut? Misalnya mungkin ada penghematan biaya kah, atau restruktur organisasi kah, atau pengurangan pekerjaan atau gimana nih? Ya itu penting. Salah satu hal menarik dalam layanan pemerintah secara internal itu adalah database ya. Database misalnya let's say database pegawai negeri di seluruh Indonesia kan gitu kan. Nah database ini kan harus selalu terupdate gitu ya. Jadi semua orang kemudian bisa terupdate dalam dunia digital. Kita punya data, kita bisa cek ini orang siapa sih gitu ya. Kemudian apa benar dia aktif atau tidak misalnya kayak seperti itu. Jadi itu. Terus yang lain juga misalnya ketika kita mengurus sesuatu dengan menggunakan proses digital, itu juga memudahkan proses birokrasi ya. Contoh misalnya sekarang ada namanya e-planning gitu ya. Jadi bagaimana perencanaan dilakukan secara digital. Itu sejak di level desa orang melakukan musrembang, hasil musrembang itu dimasukkan dalam data e-planning, kemudian di tingkat kecamatan sampai kabupaten sampai provinsi dan semuanya. Dan semua itu ada data dalam e-planning tersebut, dan para proses pengambil kebijakannya ditahu bahwa desa ini pinginnya misalnya program kayak A, B, C gitu ya. Jadi tidak lagi orang setelah musrembang datang ke kantor Bapeda, ini anunya tuh desa A atau kan jangan sampai hilang kan tercecer. Tapi dengan proses digital itu semua ada dalam database yang telah dibuat oleh pemerintah untuk memaksimalkan layanan specifically misalnya dalam e-planning tersebut seperti itu. Jadi tentu membantu perkembangan otonomi daerah juga Kak ya. Betul. Jadi mempermudah, memperlancar juga daerah-daerah juga bisa ikut berkembang seperti daerah-daerah seperti di kota-kota ya. Contoh yang lain tadi misalnya soal pengadaan. Pengadaan kan orang bawa dokumen, bawa ini kan tebal sekali ya. Tapi dengan adanya digital pengadaan secara elektronik, kita nggak perlu kayak seperti itu. Kontrak bisa di-download gitu kan, semua dokumen-dokumen semua di-upload gitu ya. Jadi nggak perlu lagi bawa dokumen-dokumen seabrek seperti itu ke kantor, yang kemudian kantor itu ya kelihatan kayak hutan dokumen gitu ya. Jadi jauh kalau lebih. Kita ke kantor di samping mejanya itu tumpukan kertas. Betul. Sebenarnya di dunia perkuliahan juga kayak di dunia kampus juga itu sangat membantu sekali adanya digitalisasi pelayanan ini. Jadi kita sudah bisa periksa tugas, tidak perlu harus di print, bisa langsung periksa di PDF betul. Jadi sudah tidak ada pemborosan juga penghematan biaya dan waktu ke anak-anak, ke mahasiswa. Jadi mereka tidak harus langsung ketemu kita, tinggal kirim via Google Drive kah atau via WA kah, sisa kita periksa, tinggal kita periksa atau saja. Di Google Classroom atau semua aplikasi-aplikasi learning management system yang ada di setiap kampus misalnya. Nah Kak, menyambung dari itu, mungkin Kakak boleh berikan contoh nih digitalisasi pelayanan. Mungkin tadi Kakak sudah singgung sedikit ya, tapi mungkin berikan contoh yang jelas biar mahasiswa tuh bisa lebih paham tentang digitalisasi pelayanan ini. Mungkin Kakak pernah penelitian atau pernah ke tempat pelayanan dan Kakak bisa menilai sendiri suatu instansi tersebut, apa yang terjadi di sana dan apa efek yang
diberikan oleh electronic government atau digitalisasi pelayanan ini kepada pelayan maupun customernya? Mungkin ada penelitian kakak atau apa? Ya, ini salah satu inovasi yang dibuat oleh pemerintah provinsi ya untuk layanan di pusat PTSP ya, pusat pelayanan satu atap gitu ya. Satu atap. Mereka membuat aplikasi untuk perizinan penelitian. Ya. Jadi perizinan penelitian ini jauh lebih mudah gitu ya. Kita tinggal mengupload proposal, kemudian dokumen yang mereka minta begitu. Dalam satu hari kita udah bisa download itu izin penelitian kita seperti itu. Dulu kita kalau urus-urus penelitian kan panjang prosesnya ya, ke Kesbang dulu lah, kemana dulu lah kan gitu ya, bawa proposal lah, apalah gitu kan, ada materai lah, tanda tangan ini, itu kan gitu. Nah, itu salah satu yang pelayanan digital yang menurut saya sangat kami rasakan khususnya sebagai peneliti ya. Nanti ada mahasiswa juga ketika ingin melakukan penelitian skripsi kan pasti butuh izin ya sih. Nah, izin tersebut kan bisa dilakukan juga hanya lewat digital services tadi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi misalnya kan seperti itu. Itu hal yang menurut saya sangat terasa lah ya bagi kita untuk melihat seperti itu. Hal yang lain sebenarnya sederhana juga bisa seperti ini. Dulu waktu saya tinggal di kota Leiden, itu ketika saya daftar di kantor wali kota, mereka minta email saya misalnya kayak gitu. Nah, hampir sekali seminggu itu pemerintah kota meng-email gitu, ini kita ada event ini misalnya ini ada acara ini ada perbaikan di jalan ini misalnya dan lain-lain. Jadi kayak informasi yang dilakukan oleh pemerintah kota kepada warga kotanya begitu ya, lewat digital seperti itu. Jadi orang tidak butuh lagi kayak print out yang kirim ke sana kemari atau teriak-teriak pinggir jalan gitu, nggak perlu ya gitu kan. Jadi tinggal kita dapat email, oh ada yang kayak gini nih. Jadi misalnya ini akan ada perubahan jalan di tempat ini karena ada perbaikan misalnya gitu. Jadi kita udah paham gitu sejak awal dan semuanya itu dilakukan secara digital seperti itu. Yang lain misalnya kayak kita mau cek jadwal bus misalnya. Di luar negeri nih Kak? Luar negeri ya, jadi misalnya kita punya aplikasi jadwal bus kita itu berangkat jam berapa, kita naik kapan, naik mana kan gitu. Jadi kita udah tahu misalnya saya mau ke UNM, tiba jam 5 sore misalnya, tempat saya misalnya di Dayak gitu ya. Saya jadi tahu, saya harus berangkat jam berapa sih kan gitu. Jadi itu salah satu bentuk digital life yang kemudian memudahkan kita dalam pelayanan publik. Jadi saya ambil contoh bagaimana di Makassar gitu ya, dan bagaimana kita di luar negeri menggunakan semuanya itu menjadi bagian dari kehidupan kita dalam penggunaan digital tersebut. Jadi sebenarnya di Makassar juga sudah ingin ya Kak mengimplementasikan hal tersebut juga yang mungkin seperti di Leiden. Jadi ada bus juga kayak yang pakai aplikasi. Meskipun saya mungkin belum pernah naik, tapi tadi sudah kawan tanya-tanya. bus. Sudah tanya-tanya mahasiswa katanya pakai aplikasi. Ada aplikasi. Sudah ketahuan nanti jam berapa. Mungkin hampir sama seperti itu. Hampir sama. Ya. Cuma kan kalau di sini mungkin belum tepat waktu dan lain-lain ya. Tapi ya hal yang baik lah, kita apresiasi ada perbaikan seperti itu. Apresiasi betul bagaimana sih pemerintah menginginkan ke sana itu loh, ke digitalisasi pelayanan lebih baik. Tapi sebenarnya digitalisasi pelayanan ini bukan hanya dari institusinya saja, dari pemerintah juga, dari masyarakat juga sebenarnya harus melek teknologi, harus tahu menggunakan teknologi kayak tadi yang Kak Yani sampaikan, mereka hanya disampaikan by email. Sedangkan kita ketahui mungkin masyarakat Indonesia itu belum terlalu menggunakan email sebagai alat komunikasi Kak ya. Jadi ini juga salah satu kesulitan ya, di mana masyarakat Indonesia sebenarnya mungkin belum siap ya, boleh katakan seperti itu atau bagaimana ya? Kita sebut saja sebagai kapasitas digital literacy ya. Jadi literasi digital gitu. Di Singapura itu mereka udah membuat literasi digital sejak 10 tahun lalu deh. Mereka udah punya program seperti itu. Bagaimana sejak SD, SMP, SMA itu diajar gitu bagaimana kamu berinteraksi dalam dunia digital seperti itu. Nah, banyak orang shock gitu ya dengan digital life seperti itu. Apa-apa upload gitu ya, KTP di-upload misalnya, itu jangan gitu, identitas pribadi ya jangan di-upload.
tiba-tiba punya ada paspor biar keren gitu mau keluar negeri kayak dipajang di foto, gitu kayak kan visa calling kan gitu ya kayak mau keluar negeri gitu kan. Padahal sebenarnya kan nggak perlu dipamer seperti itu. Segala jalan bentuk identitas pribadi itu jangan dipublish seperti itu. Ini terkait dengan digital literasi seperti itu. Pun demikian ketika ada informasi hoax misalnya, ketika ada informasi yang belum pasti, belum benar gitu, di-share kemana-mana gitu ya, harusnya kan saring sebelum sharing gitu. Jadi bagaimana kita menyaringnya, memastikan bahwa informasi itu benar atau tidak, sebelum kita sharing ke orang lain gitu. Nah ini tantangan kita tentang digital literasi tadi. Gitu. Benar sih Kak, betul tadi saya kutip literasi digital. Nah ini kan baru saja memang Indonesia mulai mengajarkan bagaimana sih berliterasi digital. Kemarin juga kan saya Kak waktu CPNS itu memang kita diberikan modul mengenai literasi digital, bagaimana menggunakan teknologi dengan baik. Benar sekali. Kan kita ketahui sendiri bahwa globalisasi ini memudahkan semua berita masuk ya Kak di internet. Jadi tinggal kita aja nih yang bagaimana memfilter yang mana yang benar, yang mana yang hoax, yang mana yang apalah pokoknya yang bisa membuat kita rugi ya Kak ya. Jadi kan banyak sekarang masyarakat Indonesia yang merasa tertipu karena menggunakan teknologi, padahal sebenarnya mereka belum begitu paham menggunakan teknologi. Mungkin saja misalkan mau beli apa di e-commerce, ya di situ tertulis case, misalnya casing iPhone, tapi dipikirnya handphone. Pas datang merasa tertipu, padahal mereka tidak paham bagaimana menggunakan teknologi dengan benar. Apalagi COD. Iya, COD kayak itu banyak yang belum paham benar menggunakan teknologi. Betul. Ya jadi sebenarnya sih bagaimana kita memfilter aja ya, masuknya berita di dunia media sosial itu, gitu Kak. Jadi nih Kak, mungkin saya pengen tahu pendapat Kakak, apa sih sebenarnya inti dan prinsip yang harus kita pegang jika kita ingin ingin mengimplementasikannya gitu, pada pelayanan electronic government atau digitalisasi pelayanan. Nah, hal yang paling penting harus kita buat itu adalah perencanaan, namanya PSBE ya, perencanaan pemerintahan, dokumen perencanaan pemerintahan berbasis elektronik. Semua pemerintah kabupaten kota, provinsi, bahkan di level nasional itu mereka harus membuat perencanaan bagaimana menerapkan pemerintahan berbasis digital. Dengan proses perencanaan tersebut kita juga tahu gitu ya. Jadi dalam proses dokumen perencanaan itu ada evaluasi diri gitu. Misalnya kita udah punya nggak sih infrastruktur satu. Yang kedua ada nggak sih SDM kita yang punya background elektronik misalnya. Ya kan, bukan orang cuma pintar tiba-tiba bisa jadi ya kan nggak bisa gitu ya. Memang harus yang punya background kan gitu. Contoh misalnya kemarin Pak Ridwan Kamil ketika dia membuat sebuah tim untuk mendukung digital government-nya di Bandung, itu dia merekrut memang orang-orang profesional di belakangnya untuk membuat atau memastikan pelayanan publik itu dengan baik seperti itu. Dan semua harus direncanakan dengan baik misalnya. Dan sebelum direncanakan kita harus punya data kekurangan kita apa ya. Kita punya kebijakan nggak sih, ada struktur nggak sih, ada orang-orang yang bisa bekerja nggak sih, ya kan? Bagaimana dengan fasilitas internet kita di setiap tempat misalnya. Let's say di Makassar, bagaimana di pulau misalnya Baralumpo, bagaimana dengan pulau yang lebih jauh lagi, ada nggak sih pelayanan publik sama internet misalnya katakan di sana. Di Nrekang misalnya kan, di Nrekang itu sampai di mana misalnya digital jaringan internet ya kan, di kecamatan mana saja misalnya, itu semua harus ada datanya gitu ya. Jangan tiba-tiba membuat sesuatu tanpa ada evaluasi diri gitu. Nah, semua itu ada dalam dokumen perencanaan tadi. Setelah dokumen perencanaan, jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan berdasarkan kekurangan tadi. Misalnya kita kurang infrastruktur. Kalau begitu apa perencanaan yang harus kita lakukan untuk gitu? Kita butuh sumber daya manusia nih, gitu. Berarti apakah kita merekrut atau kita melatih misalnya kan gitu. Kemudian misalnya bagaimana dengan misalnya desain sistem yang kita buat, ya kan? Aplikasi apa aja misalnya yang kita butuhkan misalnya kayak seperti itu.
Dan bahkan misalnya kebijakan apa saja yang harus kita butuhkan untuk sampai ke sana seperti itu. Dan semuanya itu ada dalam dokumen perencanaan seperti itu. Jika sebuah pemerintah memiliki dokumen perencanaan yang jelas gitu ya, achievable, bisa diraih begitu, dan measurable, bisa diukur sampai sejauh mana, kita punya perencanaan let's say 5 tahun ke depan lah ya. Ya, jadi kita nggak boleh ujuk-ujuk gitu ya, tiba-tiba metaverse. Ini. Ini metaverse ini kayaknya belum banyak yang paham juga kayak. Itulah makanya kita di Makassar ada metaverse gitu ya. Iya. Terus saya tanya ada dokumen perencanaannya? Nggak ada dokumen perencanaannya. Gimana tuh tiba-tiba mau loncat ke metaverse tapi secara infrastruktur belum ada data gitu ya. Apa sih kelebihan kita, kekurangan kita apa gitu ya untuk bisa kita siapkan. Nah itu yang paling penting dalam menerapkan electronic governance itu adalah dokumen perencanaan tersebut. Itu menjadi kayak guidelines kita semua orang untuk tahu bahwa ini yang harus kita siapkan. Gitu. Ya, jadi harus ada rencana biar siap nih melewati dunia digital ini, digitalisasi pelayanan ini. Karena digitalisasi pelayanan ini membutuhkan banyak sekali ornamen di dalamnya biar bisa berjalan sesuai dengan cita-cita awalnya, biar menjadi pelayanan yang efektif dan efisien, sehingga mencapai juga seperti yang dicita-citakan oleh Pak Jokowi itu mencapai pelayanan prima sekarang ya. Jadi ASN itu katanya tujuannya sekarang adalah melakukan pelayanan prima kepada masyarakat. Tapi tentu harus siap juga siap juga yang Kak Yani katakan bahwa perencanaannya harus jelas. Sehingga bisa sampai pada cita-cita awalnya. Nah Kak, mungkin pesan terakhir nih buat mahasiswa-mahasiswa, gimana mahasiswa ini bisa mempersiapkan diri agar bisa terjun nih di dunia digital ke depan. Pemerintah nih sekarang butuh digital talent yang banyak gitu ya. Dan digital talent itu adalah anak-anak muda yang memang curious dengan digital life, punya passion gitu ya dalam digital life seperti itu. Dan saya percaya mahasiswa-mahasiswa sekarang kan milenial gitu ya, mereka umumnya kayak native digital gitu ya, lahir dan besar dengan digitalisasi seperti itu. Nah sekarang yang penting bagaimana kemudian adik-adik bisa mengembangkan pada sisi mana, apakah mau menjadi programmer misalnya, ataukah menjadi sebuah desain sistem, ataukah misalnya dalam proses pengambilan kebijakannya atau apa misalnya kayak seperti itu. Nah, jadi ini menjadi hal penting untuk mahasiswa untuk menyiapkan dirinya gitu ya. Sekarang kan ada kursus online gitu ya, kursus coding gitu ya, kursus aplikasi developer misalnya dan lain-lain gitu ya. Dan mahasiswa yang memang punya passion gitu ya di dunia seperti itu ya terbuka untuk kita siapkan seperti itu. Betul, apalagi mahasiswa administrasi nih ya. Kita kan harus punya framework jelas ya dalam digital service tersebut seperti itu. Kita mempelajarinya, kita mengetahuinya, tapi jangan sampai suatu saat justru kita nggak paham apa-apa gitu ya. Apalagi paling penting tentang literasi digital tadi. Gitu. Jadi benar-benar harus paham nih mengenai literasi digital. Jadi mahasiswa-mahasiswa sekarang itu harus benar-benar siap ya menghadapi apa nih yang akan terjadi ke depannya. Mereka kan bukan hanya sampai kuliah saja. Setelah kuliah itu masih banyak sekali yang harus mereka lakukan ya untuk mencapai tujuan mereka masing-masing, mungkin menjadi orang-orang yang berhasil di kedepannya. Karena persaingan ini sudah semakin ketat Kak dengan adanya teknologi ya. Baik dari setiap individu maupun instansi atau perusahaan-perusahaan, karena dengan adanya digitalisasi pelayanan ini tentu kebutuhan masyarakat itu semakin meningkat. Jadi sudah bisa membanding-bandingkan nih antara mungkin negara satu dengan negara yang lainnya atau membandingkan dari instansi satu dengan instansi yang lainnya. Jadi benar-benar sumber daya manusia di Indonesia ini termasuk mahasiswa-mahasiswa ini harus lebih siap dibandingkan mungkin SDM-SDM yang sekarang ada. Nah Kak, terima kasih ya Kak, ini udah berbagi dengan mahasiswa-mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Makassar. Kami sangat senang dan merasa terhormat. Saya juga terhormat bisa menjadi bagian dari podcast ini. Amin. Walaupun ini baru episode ketiga Kak, mudah-mudahan nanti kedepannya kita akan terus menjalankan podcast ini biar bisa mencerdaskan bangsa Indonesia Kak ya. Nah, jadi setelah kita sampai di penghujung podcast kita hari ini, bisa disimpulkan bahwa digitalisasi pelayanan ini tentu sangat penting ya dilakukan di dalam pelayanan, karena
dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan sesuai dengan cita-cita awalnya. Digitalisasi pelayanan adalah mencapai pelayanan prima termasuk efektivitas dan efisiensi tadi, yaitu termasuk cepat, mudah, nyaman dan transparan. Jadi kita berharap tadi yang seperti Kak Yani sampaikan, bagaimana pelayanan-pelayanan di luar negeri, karena Kak Yani memiliki banyak pengalaman telah bersekolah di luar negeri. Mudah-mudahan Indonesia kita ini juga bisa sama atau bisa lebih ya. Amin. Dibanding negara-negara lainnya di bidang pelayanan maupun yang lainnya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Kak Yani ya. Terima kasih semuanya ya. Mungkin itu saja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye-bye. Bye.